Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada wabah demam berdarah. Jumlah kasus DBD dan pasien DBD yang meninggal di Klaten naik 3 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sindikat pembuatan uang palsu di Batang terungkap. Para pelaku kerap pakai uang palsu untuk dapat kembalian uang asli. Warga Demak rayakan tradisi apitan hingga berebut gunungan hasil bumi yang dipercaya membawa berkah. Keberadaan ular di pemukiman warga kian meresahkan. Di Purbalingga, petugas menangkap ular sanca sepanjang 3 meter. Lalu di Klaten, warga secara mandiri menangkap ular piton yang nyaris masuk ke rumah. Tim Damkar Posa Bobotsari mencari keberadaan ular sanca yang dilaporkan muncul di permukiman warga Desa Binangun, Purbalingga. Petugas sempat terkendala karena ular bergerak cepat, ditambah lagi pencarian dilakukan pada malam hari. Setelah 2 jam lamanya, akhirnya ular sanca dengan panjang nyaris 3 meter ditangkap. Keberadaan ular pertama kali dilihat oleh warga yang tengah melintas. Khawatir ular mengancam ternak ayam, warga akhirnya memanggil damkar untuk menangkap ular tersebut. Tadinya aku dari sungai mau jual gula, tiba-tiba di tengah jalan ada ular melewat sekitar 2,5 meter ular gede. Melaporkan ke Damkar Bobotsari bahwa di depan rumah kebun itu ada seekor ular sanca besar berukuran 2,5 meter. Dan itu sangat membahayakan sekali karena akan memangsa hewan ternak khususnya ayam. Dan kita lanjuti langsung ke sini. Setelah kita datang ke lokasi, memang benar di situ ada ular sanca besar, ya, sepanjang 2,5 meter. Langsung kita evakuasi ular itu, kita tangkap. Ular berbobot 8 kg ini akan diserahkan ke tempat wisata Taman Reptil yang ada di Purbalingga. Di Klaten, warga secara mandiri menangkap seekor ular piton sepanjang 3,5 meter yang nyaris masuk ke rumah warga di Desa Sajen, Kecamatan Terucuk. Ular sepanjang 3,5 meter ini ditangkap setelah sempat memangsa unggas warga. Resah dengan keberadaan ular, warga secara mandiri menangkap ular tersebut yang tengah berada di pekarangan rumah warga. Diperlukan 10 orang untuk menangkap ular piton ini. Panjangnya kurang lebih 3,5 meter. Mas, apakah sempat memangsa hewan ternak di sini, Mas? Untuk hewan ternak mungkin bebek, Pak, kemarin yang dimangsa. Ada, Mas? 2 ekor. Sempat ada yang kehilangan warga, Mas? Ya, ada yang kehilangan 2 ekor bebek. Berarti warga resah, Mas, dengan adanya? Ya, dengan adanya ular piton tersebut, warga resah, Mas. Makanya terus warga serentak untuk melakukan evakuasi. Untuk saat ini ular piton ditaruh di kandang. Dalam beberapa hari terakhir, warga melaporkan 2 ekor unggas hilang. Mardianto dan Krisnagu melaporkan dari Klaten dan Purbalingga. Fosil gading gajah purba ditemukan di tepi sungai Bengawan Solo, Blora. Diperkirakan fosil ini berusia ratusan ribu tahun. Bertempat di tepi sungai Bengawan Solo, sebuah fosil gading gajah purba ditemukan di Blora. Penemuan pertama kali oleh warga yang tengah mencari ikan di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu. Melihat bentuknya seperti fosil, warga kemudian melapor ke Cagar Budaya Blora. Setelah memakan waktu sehari, fosil yang tertimbun di bebatuan sedimen Sungai Bengawan Solo akhirnya berhasil dieskavasi. Fosil gading gajah purba sepanjang 1,5 meter ini diperkirakan berusia 200.000 tahun. Ukuran panjang 1,5 meter. Ya, perkiraan usia ya kayak yang Elpes Blora, sekitar 200.000 tahun. Elpes itu bentuknya seperti apa, Pak, dulu? Gajah. Ini mau diamankan dulu di rumah artefak Blora, di Gor Sayap Timur.
Fosil gading gajah purba ini dibawa ke rumah artefak Blora untuk diteliti lebih lanjut. Penemuan fosil gading gajah purba jenis Elephant Haeusodricus kerap ditemukan di Sungai Bengawan Solo. Arif Nur melaporkan dari Blora. Untuk melestarikan budaya, warga Desa Jamus, Kabupaten Demak menggelar tradisi apitan. Puncak tradisi adalah berebut gunungan hasil bumi desa yang dipercaya mendatangkan berkah. Ratusan warga Desa Jamus, Kecamatan Meranggen, Demak, Senin malam sibuk mengikuti tradisi apitan. Tradisi ini diawali dengan mengarak gunungan hasil bumi desa dengan berkeliling kampung. Selain hasil bumi, warga juga mengambil air dari 5 sumur tertua yang ada di desa kemudian didoakan. Air tersebut akan disiram ke persawahan dan perkebunan. Selanjutnya, warga berziarah ke makam pendiri desa dan ditutup dengan arak-arakan gunungan bumi. Kepala Desa Jamus mengatakan tradisi ini telah dilakukan sejak zaman Wali Songo dan terus berlanjut hingga kini. Selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana untuk menjaga kerukunan warga. Dengan adanya acara ini membangkitkan semangat kebersamaan bagi warga Desa Jamus, membangkitkan kerukunan bagi Desa Jamus, karena ketika saat ini nilai-nilai Barat sudah masuk ke Indonesia, bahkan ke desa-desa untuk membangun jiwa yang individualisme, kita sebagai pemangku desa berkewajiban menjaga tradisi, menjaga nilai baik, salah satunya adalah kebersamaan, gotong royong, dan kerukunan itu dengan wahana sedekah bumi. Dan inilah yang ditunggu-tunggu warga, berebut hasil gunungan bumi. Mereka berlomba mendapatkan sebanyak-banyaknya hasil bumi yang tersaji di 2 gunungan. Tak memandang usia, warga Desa Jamus sangat antusias mengikuti tradisi ini. Bahkan mereka saling membantu untuk mengambil dan membagikan hasil bumi. Rebutan banget aku di depan. Udah berapa kali Bu ikut kayak gini Bu? Terus kali ini sih tapi sering langsung ke depan jagung. Ini terus harapannya apa Bu? Semoga Desa Jamus semakin maju, semakin berkembang, sehat, selamat semuanya. Ini desanya semakin berlimpah, hasil kayanya makmur, sejahtera. Tradisi apitan merupakan tradisi yang digelar di bulan Apit atau bulan yang terjadi antara Idul Fitri dan Idul Adha. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.